Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Cari Sanusi. Ini kok terakhir menggunakan makam atau menggunakan kuburan, ya kan? Cari Sanusi ternyata kabur setelah melemparkan tulang, kayak yang diantum oleh tulang. Melempar tulang kemudian muncul 4 nikah. 4 poci diserang setelah kabeh. Setelah mengalahkan 4 poci itu cari Sanusi, ternyata dia telah hilang kabur. Kulihat jam sekitar pukul 2 pagi. Embun sudah mulai turun. Temanku Mujahidi, ya. Waktu itu aku ngejak konco jenenge Mujahidi. Aku cari, ternyata dia pingsan. Mungkin dia kaget, takut melihat penampakan kemarin, penampakan tadi. Aku coba membangunkannya. Jen, angin, bangun. Enak-enak turun, enak pingsan. Dibangunin enggak? Bangun. Sudah. Aku tinggal Mujahidi. Aku lanjutkan mencari Sanusi. Waktu itu pandanganku masih terang karena dibantu nikotin ada aliran tenaga mengalir ke telinga dan mata. Pandangan jelas, telinga jelas. Kesusuri kuburan itu, ya, nampak, ya, makam-makam aneh berbatu nisan, batu ukir. Mungkin ini semacam makam Hindu zaman dulu kuno, penuh pohon kamboja, randu alas. Terus sekeliling makam dipenuhi pohon-pohon bambu lebat. Jalan. Terus saya kutemukan sebuah makam, di atasnya ada batu nisan kepala kuda, patah sampai telinga, sampai mata. Aku bersandar ke nisan itu. Ketika bersandar, jeglek, nisan kepala kuda bergerak. Kemudian tanah yang kupijak terbuka. Aku sih nggak ngerti, yang tidak tahu jatuh. Ya, ternyata di bawah nisan itu, di bawah makam ada sebuah ruangan. Setelah terbuka, ada tangga terbuat dari semen menurun. Dinding-dindingnya semen tapi gak rata. Juga ada lampu uklik, lampu dari minyak tanah di dinding-dinding. Aku turun, pelan-pelan aku keluarkan golok, barangkali ada apa-apa, jaga-jaga. Sampai di bawah, ya, ternyata ada 2 ruangan. Aku masuk ruangan pertama. Ada meja, piring, kursi, tempat makan. Oh, ternyata ini
ruang makan. Oke, aku pindah ruang kedua. Di sana ada sebuah ranjang kayu berkelambu. Ya. Biasanya nek wong Jawa, wong omah-omah ini ben gak dirubung nyamuk. Di sana ternyata Kudapati Anggreni ada di sana. Ini kan hilang Anggreni. Kudikati apa sesosok wanita itu Anggreni, kulihat matanya melotot. Keliru ya, melotot. Iya, kalau boleh sakit melotot. Matanya melotot. Di sekeliling tubuh Anggreni sudah bertaburan berbagai macam bunga aneka warna. Mungkin bunga 7 rupa. Dia tergeletak. Kudikati tubuhnya kaku. Tiba-tiba dari pusar keluar hawa menyebar dengan kuat sampai ke jari-jari. Ku ikuti gerakan energi itu, tanganku bergerak sendiri. Kemudian jari tanganku menotok titik-titik tertentu di tubuh Anggreni. Tuk 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 tuk. Bendi sing ditotok. Nanti totokan ya. Biasanya oke, kaku atau ben sakit oke. Setelah aku totok titik-titik dalam tubuhnya, perlahan tubuh Anggreni mulai bergerak. Dia bangun, kemudian seketika langsung berhambur ke arahku. Dia memelukku. Sontak aku kaget. Kaget. Tapi yo ini apa nolak gak iso. Nolak gak iso. Dia memelukku dengan erat sambil menangis. Aku coba pelan-pelan melepaskan pelukannya. Sudah aman, tak usah khawatir. Tapi aku takut sekali, Kak, kata Anggreni sambil menangis. Sudah enggak apa-apa, sekarang ikut saya pulang. Aku antar ke ayah dan ibumu. Pasti mereka sedang khawatir menantikanmu, mencarimu. Anggreni mengangguk. Kemudian kami keluar dari ruang rahasia, naik ke atas. Aku batin, pantas dicari. Sanusi selalu bilang ketika dicari para penduduk, di sini ada ruang rahasia. Ternyata ini tempatnya. Aku keluar, aku cari Mujahidin. Dia sudah bangun. Aku ajak pulang mengantarkan Anggreni. Kasihan Anggreni, seorang gadis muda sudah mengalami pengalaman mengerikan. Tak terbayangkan bagaimana seandainya dia ini diobok-obok kemudian dibunuh. Sama seperti gadis-gadis lain yang sudah mati di tangan Tarik Sanusi. Kami bertiga berjalan pulang ke desa Pasir Saketi. Di tengah perjalanan kami bertemu dengan para pemuda yang tadi mengajar Tarik Sanusi. Setelah melihat kami, mereka ikut. Bagaimana kok bisa aku dan temanku menemukan Anggreni? Dan siapa penculiknya? Singkat cerita, aku ceritakan dari awal hingga bagaimana caraku menemukan Anggreni. Mereka yang mengetahuinya terkejut, marah. Kemudian mereka berbondong-bondong mau menggeruduk, mendatangi rumah Sanusi. Aku dan Mujahidin melanjutkan perjalanan pulang mengantarkan Anggreni. Sampai di rumah, Lurah yang melihatku membawa Anggreni segera menghambur ke arah putrinya. Kemudian terjadilah drama tangis-tangisan di antara ibu dan anak. Anggreni, mama, Anggreni, mama, Anggreni, mama.
Sementara anak dan istrinya sedang bertangis-tangisan, Pak Lurah mengajakku dan menjadi ke ruang depan, ruang tamu depan. Pak Lurah bertanya, bagaimana kok bisa menemukan si Anggrek ini? Sama, aku ceritakan dengan singkat dari awal hingga akhir, hingga para pemuda ini mau mendatangi rumah Carek Sanusi. Pak Lurah pun kaget ketika tahu bahwa yang menculik atau pelakunya itu si Carek Sanusi. Pak Lurah geleng-geleng, kok iso? Ya. Kemudian Pak Lurah pun mengajakku dan Mujedi menyusul para pemuda datang ke rumah Carek Sanusi. Di tengah perjalanan ke rumah Carek Sanusi, Pak Lurah tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepadaku. Sekali lagi Nak Mas Ian, aku dan seluruh warga desa, ya, khususnya aku pribadi sangat-sangat berterima kasih kepada Nak Mas Ian. Kalau tidak ada Nak Mas Ian, bagaimana nasib Anggrek ini? Pasti dia akan pulang tinggal nama. Pasti jasadnya akan ditemukan di kali tempat seperti gadis-gadis lain ditemukan, kata Pak Lurah sambil menangis haru. Sudahlah kakak, yang penting Anggrek ini sudah ketemu, semua telah berlalu. Kataku sok bijak, padahal aku ngomong bijak itu ya wagu. Kok iso gak wagu mungkin? Wong pancaan kulot beriku, ya, rambut gondrong sebahu, ya, tanpa kopiah, kuping enten anting-antinge, ya, pakaian acak kadu, celononan. Pokoknya ini ya, tampang ya orang kayak santri. Ya. Jadi sampai yang kayak gini, mergo awal nyantri itu iku bukan murni niat jadi santri, kesih apa kena bawa lingkungan yang awalnya itu aku apa jenenge bekerja ngecat, tukang cat motor Airbus. Jadi morono pondok yang betul nggak ada pakaian apa, ya iku aja pakaian sana, buat sampai di tempat Carek Sanusi terdengar ya, teriakan para pemuda. Bakar saja rumahnya, seret saja keluar, bacok rame-rame, dirajam saja, terlalu enak. Nek mati cepat, ngapain dirajam nih? Dirajam itu badan dikubur sampai leher, kemudian diantemi batu. Batunya gak oleh gede-gede, mudah cepat mati. Gak oleh cilik-cilik, mudah gak kerosok, ya, sedengan ben awet. Yes. Sampai di bawah. Bagaimana ini Pak? Keliru. Bagaimana ini Mas? Kata Pak Lurah. Aku yang tidak tahu hanya menggiling. Nah, insya Allah gak ngerti. Sanusi ayo keluar. Tiba-tiba suara Pak Lurah berteriak meneriaki Carek Sanusi. Setelah teriakan Pak Lurah, ya, kemudian dijawab dengan sebuah lemparan paku. Tiba-tiba dari arah rumah Carek Sanusi ini terlempar datang paku kecil-kecil ke arah Pak Lurah. Spontan aku mengeluarkan golok, melompat ke depan Pak Lurah. Ding 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 ding. Kutangkis paku-paku yang menyerang Pak Lurah. Ada 10 paku rontok ke tanah. Yes, kalau nona. Bagaimana ini Mas? Kata Pak Lurah khawatir. Aku masih menggeleng. Tak tahu nampak. Bon. Waktu itu matahari hampir muncul. Waktu sudah menginjak pagi hari. Burung-burung terdengar bersautan. Lengang, tarian
kebanyakan para pemuda sudah hilang, mungkin mereka lelah. Lihat rumah Carik Sanusi. Rumahnya ini tidak begitu besar. Dari depan ya, pagar ini terbuat dari kayu yang belum dicat. Cuma ngecat gak mungkin dibahas. Kayu. Dari belakang rumahnya ini terbuat dari bambu yang dianyam. Ya. Bagian bawah, bagian lantai terbuat dari geladak. Geladak itu kayu. Ya. Jarak antara geladak dan tanah ini kurang lebih 70 cm. Di depan pintu ya, ada sebuah tangga kecil yang digunakan untuk naik. Ya, itu ilustrasi rumahnya Carik Sanusi. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara mobil datang. Oh, ternyata mobil polisi. Keluar dari dalam 2 orang polisi. Yang satu turun menghampiri Pak Lurah. Bagaimana Pak keadaannya? Wah, sulit Pak, kata Pak Lurah. Loh, sulit bagaimana? Ya sulit. Setiap ada orang mau masuk ke dalam, dari dalam dilempari paku-paku. Bahkan ini ada 2 korban yang tubuhnya terluka, lengan dan kakinya. Jadi ada 2 pemuda terluka, korban dan taman paku. Bagaimana kalau kita menyerbu saja Pak? Kata polisi. Kemudian aku maju menimpali. Pak, apakah itu tidak bahaya sekali? Pak polisi, masih aku ngomong, bagaimana kalau saya saja yang maju mengajak Carik Sanusi untuk berunding? Pak polisi melihatku. Pak Lurah, loh, anak muda ini siapa? Ya. Tanya polisi kepada Pak Lurah. Mungkin Pak polisi ini curiga, sopo calon gondrong tindian nih, acak aneh, acak kado. Mestinya curiga. Tampangku yang lebih kriminal dari yang tampak seperti kriminal daripada orang baik-baik. Kemudian Pak Lurah bilang, oh ini Pak polisi, dia ini muridnya Kiai Lembek. Kami yang meminta tolong kepadanya. Sebenarnya Pak polisi, Carik Sanusi di dalam itu sudah terluka parah karena tadi malam sempat bertarung dengan Nak Mas ini. Pak polisi diceritani kagum. Kemudian Pak polisi semacam memberi apresiasi. Ya. Konsolnya berdoa mangguk-mangguk polisi siton. Kemudian Pak polisi tanya, bagaimana Nak Mas menurutnya? Bagaimana ya kalau misalnya saya maju ke depan mengajak berunding Carik Sanusi, nanti Pak polisi berdua yang mengepung dari belakang. Kalau Carik Sanusi ini kabur, jadi Pak polisi kantor tinggal nyergap. Boleh, ya patut dicoba, kata Pak polisi. Kemudian Pak polisi, ya, kedua polisi ini ke belakang rumah Carik Sanusi sambil mengeluarkan pistol bersiaga. Ya. Yes. Kemudian aku mengambil golokku, bukan mengeluarkan tapi melepaskan golok beserta sarungnya. Aku serahkan kepada Mujaidi. Ini golokku bawa. Loh Mas, apa gak terlalu berbahaya? Kata si Mujaidi sambil menerima golokku. Nanti kalau Mas Ian dihantam paku bagaimana? Aku kan gak bawa tang untuk mengambil paku di tubuhnya Mas Ian. Jadi ijazah sempat-sempat apa? Sempat-sempat egoyan. Mujaidi, udahlah kamu berdoa saja. Gini aja Mas, kalau menurutku, kata Mujaidi, ya kita tepung rame-rame.
sebagian ada yang ngepung, sebagian ada yang makan. Tapi kalau si jenis ngepung, si jenis makan, si jenis ngepung, si jenis makan. Nah, Syarif Sanusi biarkan saja, nanti lama-lama mati sendiri. Ya, kamu ini sambil menepuk pundak Mujedi. Sudah ya. Aku mulai melangkahkan kaki, mendekati rumah Syarif Sanusi. Ya. Pertama aku melangkahkan kaki, semua orang yang ada di situ, termasuk warga desa Pasir Saketi dan orang-orang warga tetangga, ya, mereka fokus menatapku. Kayak delok tontonan gratis. Aku jadi artis waktu itu. Semua mata tertuju padaku. Aku maju, jarak 2 meter dari tangga pintu depan rumah Sanusi. Aku berhenti, diam. Barangkali ada paku yang dilemparkan ke arahku. Beberapa saat aku diam, tidak ada apa-apa. Kemudian aku mulai bicara. Syarif Sanusi, aku sudah tidak bawa senjata. Lihat, aku membentangkan kedua lenganku untuk memastikan bahwa aku tidak membawa apa-apa. Aku mutar. Yes. Tiba-tiba dari dalam terdengar suara pintu depan rumah Syarif Sanusi terlempar ke arahku. Ya. Dari balik pintu ada Syarif Sanusi yang sudah memegang golok, siap meloncat ke arahku. Betul. Ya, sesaat setelah melemparkan pintu, dia melompat ke arahku. Aku yang masih berkelit siap-siap menghindari pintu. Ya, pintunya ini, aku kan Arab berkelit. Syarif Sanusi sudah meloncat ke arahku sambil menebaskan goloknya ke arahku. Berat. Ya, golok Syarif Sanusi mengenai kepala. Namun anehnya aku tidak merasakan sakit sama sekali. Gak rasa apa-apa. Kayak dituduh aneh-aneh. Aneh banget. Semua orang yang melihat menjerit. Wah, kira aku wes berubah. Nah, tiba-tiba dari dalam pusar, ya, energi yang seperti tadi menyebar ke seluruh tubuh. Seketika aku berkelit. Saat ujuk-ujuk berada di bawah, di belakang Syarif Sanusi. Energi yang sudah mengalir ke jariku menggerakkanku menotok tubuh Syarif Sanusi dari belakang. Tuk 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 tuk. Tubuh Syarif Sanusi kaku, ambruk, tiba mengenai pintu yang sudah jantung dulu. Ya. Dan ilmu yang dimiliki Syarif Sanusi sesaat setelah aku totok hilang. Ilmunya otomatis kecabut. Nah, ketika Syarif Sanusi jatuh, orang-orang sudah melihat dia terkapar, langsung mereka sama-sama teriak, ya, mampuslah kau, Syarif Sanusi. Mereka diselimuti amarah gitu dari belakang pagar, bondong-bondong bengok moro ke arah Syarif Sanusi. Pagar tembok pagar omai Syarif Sanusi rubuh diterak para warga. Ada yang membawa golok, ada yang membawa batu, semua menyerbu Syarif Sanusi. Dia dimasak, ya, digolok, diantemi, disabut, ditendang, del. Secara rusak among Syarif Sanusi. Del. Ya. Suara tembakan polisi. Kaget. Ya, tembak masa kok. Tembak apa ya? Der. Seketika amukan warga
baru berhenti. Mereka mulai mundur, ya, mundur. Nah, mereka mendengar suara tembakan. Aku lihat, aku masih di depan pintu rumah Cari Sanusi, melihat dari atas, melihat tubuh Sanusi itu wis berlumuran darah mengalir deras. Wajah wis ora dikenali, wajah wis malah persis maling dimasak, ya. Bahkan itu lebih parah. Aku turun menghampiri Mujahidi, memegang tangannya, isyarat mengajaknya pergi. Aku mulai menggandeng tangan Mujahidi. Pak Lurah yang melihatku mau pergi segera memanggilku. Nak mas, tunggu, jangan pulang dulu, mampir dulu ke rumah. Aku mau menyelesaikan masalah yang ada di sini sebagai lurah. Baik Pak. Aku berdua pulang menuju rumah Pak Lurah. Di perjalanan Mujahidi bilang, Pak, mas, aku gak nyangka mas, Ian bisa sehebat itu. Tadi aku kira mas, waktu goloknya Cari Sanusi mengenai kepala mas, aku kira itu terpotong mas, terbelah. Lah kok ijek urip. Ya, itu kata si Mujahidi. Singkat cerita sampai di depan rumah Pak Lurah. Dari dalam Anggreni yang melihatku datang, tiba-tiba datang. Dia berlutut di depanku, berlari kemudian berlutut di depanku. Apa-apaan ini? Ya, kan lututnya berlutut, berusaha tak angkat. Tapi gadis itu nggak mau. Dia nangis, ya, terus bilang, Mas Ian, kalau tak ada Mas Ian, apa jadinya aku? Aku pasti tak sanggup untuk membalas kebaikan Mas Ian. Tak sanggup membalas pertolongan Mas Ian. Aku siap mengabdikan diriku. Berlutut sambil ngomong. Sudah, ayo berdiri, gak enak didelok wong. Ayo ngadep, kataku sambil memegang wong. Kayaknya menjauh berdiri. Terus aku menyalurkan tenaga, ya, dari dalam tubuh, tak salurno nunggune tubuhnya Anggreni supaya dia itu sedikit lebih tenang. Benar. Tiba-tiba dia berdiri. Esrondo, ayo tenang. Jadi Mas Ian mau menerima pengabdianku, kata Anggreni. Aku yang tidak mengerti manut saja. Gadis itu kemudian tersenyum, mengusap air matanya, bukan air liurnya, air mata. Sudah, akhirnya dia masuk ke dalam. Beberapa detik kemudian, Bu Lurah keluar sambil membawa beberapa makanan. Kami diajak ke ruang tamu. Bu Lurah menyuguhkan makanan. Langsung Mujahidi naruh panganan. Segera dia mengambil berbagai macam panganan, bakwan, mendoan, tempe, macam-macam. Plus lombok kabeh menggone tutuke, dimasukkan semua ke mulut. Mulut penuh dia ngomong, tubuh mau bertarung sampai mas, maaf, semua bertarung sampai mas, maaf. Gaya nih semalam bertarung capek padahal turun semangat ya lah. Bermangan istilah KB, dia mengeluarkan sebatang rokok Cisantu yang sudah gepeng, wis menyat, ya. Kalau ada ya wis ke apa jenis kelungguan disunat, tes. Singkat cerita, ya, habis merokok, kami pamit pada Bu Lurah, bilang kalau kami mau istirahat di musola karena semalam belum sempat istirahat. Setelah berpamitan, aku dan Mujahidi ke arah musola. Aku selonjorkan kaki siap-siap untuk istirahat.
Sesaat kemudian aku tertidur. Waktu itu pukul 10 menit. Ya, jam pukul jam 10 menit lebih. Nah, sama wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.